subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, seorang pemuda menganiaya kekasih mantan dari mantan pacarnya dengan sebilah parang. Pelaku nekat menganiaya korban karena sakit hati melihat korban yang menjalin hubungan dengan mantan kekasih pelaku. Seorang pemuda berinisial A usia 20 tahun aniaya kekasih dari mantan pacarnya karena merasa tak dihargai. Pelaku yang belum bisa move on setelah ditinggal putus kekasihnya nekat menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang. Korban dianiaya saat korban sedang tertidur di rumah kosnya di Lorong Jitu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban menderita luka di bagian leher dan pinggang akibat sayatan benda tajam. Dari korban untuk ada beberapa kali dia lakukan penganiayaan. Kisah asmara putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep semakin membuat publik penasaran. Kaisang pun disebut melakukan ghosting, istilah yang tengah ngetren di kalangan anak muda. Kisah cinta Kaisang Nadia memasuki babak baru. Ibunda Nadia Arifta membenarkan melalui akun media sosialnya bahwa putra bungsu Presiden Jokowi itu akan menuju jenjang yang lebih serius dengan mempersunting putrinya. Ia juga meminta doa agar prosesi lamaran berlangsung lancar. Pihak keluarga Felicia Tisu lantas geram dan menuduh Kaisang meninggalkan Feli tanpa kepastian dan berselingkuh dengan Nadia Arifta. Tak terima dengan pernyataan keluarga Feli, Kaisang akhirnya angkat suara dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Felicia telah berakhir, serta meminta kasus ini tidak dibesar-besarkan karena tergolong ranah pribadi. Gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi tuh, masalah pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Kisah berakhirnya asmara Kaisang dan Felicia pun jadi viral dan jadi perbincangan netizen. Salah satunya akun TikTok video ini. Kaisang pun diduga mengghosting Felicia. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap mengunggah foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, istilah ghosting mendadak viral di dunia maya dan menjadi bahan omongan warga di sela-sela waktu, Wilson. Nah, pelaku ghosting ini lenyap bagai ditelan bumi, sedangkan korban ghosting banyak pertanyaan yang dipikirannya sehingga kerap mengganggu mental jiwa korban. Beberapa hari belakangan istilah ghosting kerap terdengar di telinga kita. Terlebih kasus yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan warung kopi di tengah masyarakat. Anak bungsu Bapak nomor 1 Indonesia telah membuat seorang ibu murka. Setelah menurutnya, anak perempuannya ditinggal begitu saja setelah janji-janji manis akan menikahi Felicia Tisu diucapkan oleh Kaisang Pangarep. Menghilang tanpa kabar seakan tidak bertanggung jawab, bagai menghilang di telan bumi. Kata ghosting juga kerap diucapkan sang ibu, Melia Liu, di akun media sosialnya. Jika bukan anak presiden, apakah istilah ghosting menjadi bahan obrolan warung kopi? Bagi orang yang juga melakukan ghosting, artinya menjauh dari suatu hubungan adalah jalan keluar yang cepat dan mudah. Tentu perilaku ini akan merugikan pihak sebaliknya, yakni korban ghosting. Bagi korban ghosting, mereka akan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, alasan dibalik sikap ghosting, apa yang salah dalam hubungan mereka, apa yang salah pada dirinya. Yakin mau berhubungan dengan pasangan yang memiliki sifat kerap menghilang bagai ditelan bumi jika ada suatu masalah tanpa ada komunikasi? Tim iNews melaporkan.
Jadi penting banget nih kalau lagi PDKT di make sure dulu pasangannya ini benar-benar sayang atau enggak. Nanti kitanya udah bucin, udah sayang tiba-tiba tinggal, wah sedih banget itu pasti Wilson. Betul sekali, jangan jadi dia jadi korban ghosting seperti itu ya. Tapi Nah, jadi pelaku ghosting juga jangan nih, cowok-cowok biasa Wilson ini ya. jangan stereotip dong. Kita akan tanya langsung pemirsa kepada seorang psikolog yang saat ini sudah bergabung dengan kami di iNews Siang. Ada Mbak Rini Hapsari Santosa. Selamat siang Mbak Rini. Selamat siang. Baik Mbak Rini, ghosting ini memang adakah fenomenanya dalam dunia psikologi atau seperti apa Mbak Rini? Sebenarnya ghosting itu adalah istilah populer ya yang dipakai di masyarakat. Jadi bukan konstruk psikologis yang dipakai secara akademis gitu, enggak. Gitu. Nah tapi kalau dalam psikologi sendiri ada nggak istilah yang mencirikan karakter seperti ini? Mungkin ini lebih mengarah ke tingkah laku menghindar ya. Tingkah laku yang menghindar. Oke. Biasanya ini apa sih Mbak hal-hal yang membuat seseorang ini tiba-tiba dia melakukan ghosting atau seandainya dia sudah berkomitmen tiba-tiba dia langsung berpindah haluan dengan cepat. Apakah ada dorongan psikologis yang dialami orang tersebut? Kalau misalnya seseorang dalam hubungan gitu ya, lalu mereka satu orang atau dua-duanya memutuskan untuk berpisah, tentu saja alasannya bervariasi ya, macam-macam. Cuma ghosting di sini kan mungkin penekanannya lebih bagaimana si orang tersebut mengkomunikasikan bahwa hubungan kita ya udah putus sampai di sini. Jadi lebih ke cara mereka mengkomunikasikan. Nah, penekanannya gitu kan, memutuskan hubungan secara tiba-tiba tanpa penjelasan, lalu ada memutuskan akses komunikasi. Jadi orangnya nggak bisa dicari, kita nggak bisa cari, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa kita tanya, gitu kira-kira itu. Jadi itu yang disebut pola tingkah laku menghindar, itu yang kita tekankan di sini. Lalu alasannya kenapa orang melakukan itu mungkin yang pada dasarnya adalah ingin menghindari konflik sih ya. Karena Baik. kalau dalam relasi lalu kita memutuskan hubungan itu kan sesuatu yang nggak nyaman buat diri sendiri, mungkin buat pasangan kita, dan mungkin kita jadi cenderung enggan menghadapi konsekuensi dari putusnya hubungan tersebut. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Rini sendiri, cara yang tepat dan etis ya dalam mengakhiri sebuah hubungan yang baik tuh bagaimana Mbak? Ya, itu nggak bisa dipukul rata ya. Nggak bisa dipukul rata ya, Mbak. Cuma memang komunikasi itu perlu, komunikasi yang terbuka, yang asertif, apa yang saya rasakan, apa yang kamu rasakan. Tentu saja komunikasi yang lebih terbuka akan lebih nyaman untuk dua-duanya, juga untuk memproses hubungan tersebut, bahkan untuk mengakhirinya akan lebih enak gitu, untuk kedua belah pihak. Nah, Mbak, jika mungkin karakter orang kita tidak bisa paksakan, mungkin yaitu tadi komunikasi juga tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik untuk memutus suatu hubungan. Nah, mungkin untuk korban, apa yang harus dilakukan? Apakah memang sejak awal tidak meninggikan ekspektasi, misalnya hanya berekspektasi, oh ya sudah hanya berhubungan biasa saja, atau seperti apa Mbak Rini? Sebenarnya ini sesuatu yang tadi dibilang juga ya, kita nggak pernah tahu kita ketemu orangnya bagaimana. Jadi itu proses pengalaman juga sebenarnya. Cuma perlu waspada, perlu. Jadi contohnya ya kita di era yang sekarang ini kan mungkin cenderung cepat ya, kenalan cepat, memulai hubungan cepat. Nah itu kita diingatkan untuk kita slow down sedikit, ambil waktu untuk benar-benar kenal sama orang tersebut. Gitu, jadi ambil waktu, jangan lupa nggak hanya orangnya nih, tapi kenali juga kira-kira lingkungannya dia seperti apa. Jadi kan kita kurang lebih tahu, oh orangnya seperti ini, konteks kehidupannya seperti ini, orang sekitarnya itu seperti ini, gitu. Itu akan jadi informasi yang berguna buat kita. Lalu ya biasakan komunikasi yang terbuka ya, yang terbuka, asertif. Kalau bisa juga. Baik. Jadi memang jangan buru-buru memutuskan komitmen jika belum kenal terlalu jauh gitu ya maksud Mbak Rini. Lantas adakah tips bagi korban ghosting atau mereka yang putus cinta sampai sulit sekali move on? Rasanya dunia mau kiamat, Mbak. Iya.
Ini memang saat ini istilah ghosting ini ramai sekali ya Wilson, banyak sekali mereka yang kebingungan dengan cara menyembuhkan ghosting. Mbak Rini boleh dikasih tipsnya untuk mereka korban ghosting atau supaya bisa move on dengan cepat? Jangan buru-buru ya. Justru jangan diburu-buru. Jadi kalau memang merasa terganggu, merasa kecewa, ya kasih waktu untuk diri sendiri untuk memproses. Lalu juga mungkin yang bisa membantu adalah set waktu. Jadi misalnya kasih waktu ke diri sendiri, oke, aku mau ngurusin ini atau aku masih mau mikirin ini dalam jangka waktu berapa, misalnya 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Jadi kita kayak bikin cut off gitu, cut off waktu. Lalu setelahnya, oke, setelah ini saya akan melepaskan semua ikatan-ikatan atau apa yang masih ganjel gitu. Oke, mungkin bisa diberikan saran juga kepada orang tua, karena orang tua ini kerap ikut campur dalam urusan percintaan, karena mungkin dia tidak terima anaknya disakiti. Itu seperti apa Mbak saran Anda? Ya, itu mesti disadari ya bahwa orang tua sama anak pasti menjalani proses hidup yang berbeda. Mengawasi tentu perlu, kenal tuh perlu. Makanya tadi saya bilang, kalaupun pacaran pada anak-anak usia remaja mungkin atau dewasa muda, penting juga loh sebenarnya lingkungan keluarga kenal, gitu. Tadi kan kenal lingkungan. Tapi bagaimanapun kita nggak bisa tahu. Memang namanya hubungan kadang-kadang bisa berjalan, kadang-kadang putus dan segala macam, gitu. Jadi orang tua kenal, tahu, tapi mungkin tidak terlalu melibatkan diri ya. Keputusannya tetap pada orang yang bersangkutan. Jadi mendampingi aja sih, mendampingi dan mensupport. Baik, jadi peran orang tua ini support ya Wilson? Betul sekali, tidak perlu melibatkan diri secara langsung seperti itu. Nah itu tadi kalau untuk korban, nah kalau untuk pelaku, sebaiknya ini biasanya seperti ini dilakukan secara sadar atau tidak sadar Mbak Rini? Karena kan mungkin ya itu tadi, ada orang yang introvert, komunikasinya mungkin tidak bagus sehingga mengakhirinya dengan satu pihak. Kalau kita ngomong orang bermacam-macam ya, ada yang mungkin melakukan itu secara karena mereka memang tadi ingin menghindari konflik, udah nggak mau ribut, nggak mau menghadapi konsekuensi setelahnya. Ada juga yang memang kalau dibilang tidak sadar, mungkin dia juga merasa itu bukan sesuatu yang isu atau sesuatu yang menyakitkan orang lain. Mungkin ada juga sebagian orang yang seperti itu. Yang tadi mungkin Mas Wilson bilang ada hambatan komunikasi, ada hambatan di empati, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi mungkin orangnya benar-benar nggak tahu kalau itu masalah ya. Kadang-kadang ada mungkin sebagian orang yang seperti itu. Baik. Terima kasih atas informasinya Mbak Rini. Jadi yang ditekankan dalam hubungan itu komunikasi. Dan kalau seandainya putus cinta, galau, nggak apa-apa dirasain. Tapi jangan lama-lama dan kelewatan. Betul sekali. Temukan solusinya untuk diri sendiri dulu, perbaiki tapi jangan terlalu lama. Terima kasih Mbak Rini telah bergabung bersama kami di Aini Siang dan terima kasih tips-tipsnya. Pemirsa, taksi helikopter melayani akses dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa taksi helikopter ini? Tetaplah bersama kami di Aini Siang.